Iya, mekanisme daripada pelaksanaan daripada pembelanjaan dana BOS afirmasi ini itu adalah pada saat sosialisasi itu sudah kita lakukan, kita sampaikan kepada seluruh satuan pendidikan bahwa pelaksanaannya memang harus transparansi dan akuntabel ini barang. Jadi tentunya mengikuti petunjuk juknis yang sudah disampaikan. Apalagi ada lagi surat edaran dari Menteri Pendidikan tentang surat edaran nomor 8 itu bahwa pembelanjaan itu dilakukan dengan siplah. Nah, siplah itu adalah sistem pengadaan oleh sekolah. Nah, seperti itu. Tentunya sama dengan dana BOS reguler juga. Setiap dana yang masuk di satuan pendidikan itu harus transparan penggunaannya. Transparansi dalam bentuk itu tentunya dimuat dalam suatu baliho atau pamflet. Di situ disampaikan bahwa ini uang sekitar 60 juta ini diapakan, apa semua dalam program kerja daripada kepala sekolah itu. Dan kepala sekolah tentunya mengundang komite, mengundang wali murid, satuan mengundang daripada komite pendidikan. Nah, dalam hal ini untuk pelaksananya transparansi bahwa ini semua yang kita harus belanjakan. Nah, seperti itu. Kemudian apabila langkah tersebut tidak dilakukan, apa benar atau keliru, Pak? Itu sangat keliru kepala sekolah kalau seperti itu ya. Jadi harus mereka lakukan apa sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ada ditetapkan. Walaupun tidak ada itu di kemarin, tetapi dalam BOS reguler seperti itu dilakukan. Harus dibuatkan dalam bentuk baliho. Seperti itu. Apalagi ini uang 60 juta ini tidak sedikit loh. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul digunakan secara transparan dan akuntabel pembelanjaannya. Dan memang harus ini antara kepala sekolah dan bendahara harus kerjasamanya harus mantap. Jangan yang kita anukan bendahara saja yang atas nama, tetapi yang belanjakan kepala sekolah. Ya, saya tidak mau seperti itu. Nah, itu. Kemudian Pak, ini kan sudah peraturan yang tadi itu yang belanja melalui iya, belanja sudah terlanjur kemarin belanja. Baru keluar ini edaran nih, bagaimana bagusnya, Pak? Dari dulu sudah ada, memang bukan ini tinggal edaran untuk memperkuat. Pasal di Permendikbud nomor 24 nomor 14 kemarin Pak nih. Iya. Nomor 14 tahun 2020 itu sudah memang pembelanjaan secara siplah. Nah, seperti itu, sudah dilakukan seperti itu. Dan itu kami sudah sosialisasikan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan itu, baik BOS afirmasi maupun BOS kinerja. Nah, seperti kami sudah lakukan sosialisasi kepada pihak satuan pendidikan, para kepala sekolah kita sudah undang. Nah, penggunanya tentunya tidak lain, tidak harus transparan sesuai dengan juknis. Kemudian ini kan sipla ini mereka sudah terlanjur membeli secara manual, kayak banyak yang manual. Bagaimana kira-kira Pak langkah yang itu di surat edaran itu Pak Asdin itu sudah dikatakan bahwa bagi sekolah yang di luar daripada jangkauan jaringan ya, mungkin kemungkinan besar bisa dibijaksanai untuk membelanjakan secara manual kalau tapi kalau untuk sekolah yang seperti di kota-kota, di desa-desa yang memiliki signal yang bagus, tentunya dia harus mengikuti itu. Ya, Permendikbud nomor 14 itu tahun 2020. Nah, apabila tidak, Pak? Ya salah. Nanti. Nah, kalau mereka tidak pahami, koordinasikan kepada Dinas Pendidikan agar mereka diberi penyampaian kembali kalau misalnya tidak paham tentang itu. Kalau pihak sekolah tidak melakukan pembelanjaan melalui sipla, sedangkan ini sudah turun aturan Menteri, apa langkah Bapak selanjutnya? Oke. Saya mulai dari Permendikbud nomor 28 dulu. Tentang dana afirmasi. 24. Iya, 24. Iya, nomor 24 tahun 2020. Nah, tujuan dana BOS afirmasi ini dan kinerja yang pertama adalah pasal 4 tentang penerimaan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja diprioritaskan bagi sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, memiliki proporsi siswa dari keluarga yang miskin yang lebih banyak.
kemudian B, penerima dana BOS reguler yang lebih rendah, kemudian C, memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang sedikit, artinya lebih banyak yang honor. Nah, itu tujuan utama yang pertama untuk mendapatkan dana itu. Sehingga kalau kita melihat dari hasil Dapodiknya, rata-rata sekolah itu guru yang masih berstatus PNS itu kurang, karena memang kita butuh guru. Kemudian mekanisme pembelanjaannya itu ya sesuai juknis. Juknis kan sudah ada di tangan kepala-kepala sekolah. Nah, kalau mereka melakukan pembelanjaan kemudian tidak sesuai dengan petunjuk teknis, berarti itu keliru. Ya, bukan salah ya, termasuk tapi keliru. Nah, persoalan mulai sipla ini memang dari awal waktu sosialisasi sudah disampaikan pembelanjaan di dalam sipla. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya surat edaran Menteri Kementerian ini atau Menteri Pendidikan, yaitu pada nomor 8 tahun 2020. Yang poin pentingnya adalah ditujukan kepada para gubernur, kemudian bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Artinya turunannya ketika kalau bupati berarti dinas terkait. Sipla ini sistem pembelanjaan. Kalau sipla kan sistem pembelanjaan online di sekolah. Artinya tidak bertemu antara penyedia dan pembeli. Nah, dan ini sebenarnya keunggulannya. Sipla ini, tunggu dulu, dia harus membelanja di suatu perusahaan atau apa? Iya, harus perusahaan. Karena data di mana perusahaan itu, di mana mereka harus cari. Yang perusahaan yang harus terdaftar dalam sipla. Sipla di kementerian kan, artinya pelaku-pelaku usaha ini yang juga kita bingung ya. Nah, di mana pengusaha-pengusaha ini yang mau mengadakan barangnya melalui sipla, tetapi kepala sekolah kan kebingungan juga, dia mau belanja di sipla itu tekniknya bagaimana. Sehingga saya katakan begini, kalau ada misalnya pelaku usaha atau pihak-pihak ketiga yang mendatangi sekolah A, sekolah B atau perusahaan 1, 2, dan 3, silakan Anda terima, karena kami tidak pernah mengarahkan ke satu perusahaan. Nah, silakan, karena memang mereka tidak boleh membelanjakan dana itu tanpa melalui sipla yang diatur dalam aturan, yaitu berbadan hukum perusahaan tersebut. Sekarang membelanjakan. Sekarang begini. Yang ketiga maksudnya. Persoalan belanja di sipla ini sudah diatur di dalam aturan, ya. Apakah perusahaan itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, itu kan urusannya perusahaan. Kan kami tidak campur urusan badan hukum tidak berbadan hukum. Nah, urusannya adalah bagaimana pembelanjaan itu dilakukan di dalam sipla ini. Kalau pembelanjaan dalam sipla itu kan, apakah perusahaan yang terdaftar dalam sipla itu otomatis tentu dia sudah berbadan hukum. Itu logikanya. Nah, kemudian kalau dia menawarkan barangnya ke kepala sekolah, saya kira kepala sekolah kan tidak ada persoalan. Tunggu dulu, kalau seperti Pak Kai sampaikan tadi bahwa kalau yang ada jaringan mesti harus membelanja secara aturan, yaitu melalui sipla, tapi yang tidak ada jaringan boleh dibijaksanai. Nah, bagaimana kira-kira ada sekolah, kira-kira seandainya ada sekolah di situ akses jaringan bagus, tapi tidak membelanjakan melalui sipla, membelanjakan secara manual. Nah, itu kan keliru. Karena di dalam aturan sudah dianjurkan, sudah jelas sekali bahwa semua pembelanjaan itu melalui sipla. Nah, itu peraturan apa? Peraturan Menteri Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2020 tentang pembelanjaan dana afirmasi dan kinerja untuk pembelanjaan di dalam sipla itu. Kalau mereka tidak lakukan, berarti kalau ada kepala sekolah tidak melakukan berarti temuan. Ya, artinya melanggar permen namanya. Berarti temuan. Iya. Artinya temuan itu ada dua. Temuan belanjanya fiktif atau temuan yang uangnya habis tanpa belanjanya. Kan begitu.
kan begini, misalnya, Juknis itu kan temuan juga. ya kan, ya, artinya kan juknis sudah jelas dari uji kan sudah berulang-ulang sampaikan. Juknis jelas, ikuti petunjuk teknis. Silakan berbelanja apa saja, yang penting ada di dalam RAPBS sekolah. Kemudian dalam membentuk RAPBS sekolah ini harus diundang komite, kemudian diundang guru-guru, supaya di situ ada keterbukaan. Nah, kira-kira apa semua yang harus dibelanjakan di dalam persoalan, di dalam penunjang untuk pendidikan. Saya kira cukup jelas ini yang kami sampaikan kepada teman-teman kepala sekolah. Menyangkut tentang pembelanjaan di Sipla ini, kan ada surat edaran Menteri Nomor 8 Tahun 2020 ini yang tujuannya ke gubernur, kemudian bupati, wali kota seluruh Indonesia, kan turunannya ke dinas terkait. Nah, dinas terkait itu adalah kepala dinas, kemudian kepala bidang, iya. Kemudian lakukan berarti temuan ya. Kemudian begini. Temuan Pak, ditegaskan kalau umpama tidak kepala sekolah tidak melakukan itu berarti temuan. Iya, temuan memang karena sudah ditunjukkan di dalam Sipla harus menggunakan pembelanjaan melalui Sipla itu. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kerjasama dan bantuan saudara untuk dapat, ini permen ini, sudah edaran ini. 1. Memerintahkan seluruh satuan pendidikan di wilayah kerja saudara sesuai kewenangan agar A. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Sipla sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Tadi sudah saya sampaikan dari awal. Dan B. Melakukan pemutahiran data melalui aplikasi data Dapodik, data pokok pendidikan atau Dapodik. Kedua, menginformasikan kepada satuan pendidikan yang mengalami kendala untuk masuk dalam aplikasi Sipla melalui sinyal Sync On atau SSO Dapodik untuk dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan di wilayah saudara. Ketiga, mengarahkan dan memfasilitasi para pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM di wilayah saudara untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia barang dan jasa melalui aplikasi Sipla.